Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana. Saya di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia semester 5. Dalam video ini saya akan menerangkan penulisan pesan-pesan persuasif untuk memenuhi tugas individu mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Un Mahsunah. Penulisan pesan-pesan persuasif. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menampakkan suatu pesan dengan cara membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Pesan-pesan persuasif dimulai dengan yang pertama, analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Yang kedua, mempertimbangkan perbedaan budaya. Hal ini mengingat bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Dan yang ketiga, memilih pendekatan langsung atau tak langsung. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan kita. Kredibilitas adalah kapabilitas Anda untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Tanpa kredibilitas, upaya untuk melakukan persuasi akan tampak sebagai bentuk tipuan. Yang kedua, kerangka argumentasi. Ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, maka kita telah siap untuk membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Yang ketiga, memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pengikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Keseimbangan di antara keduanya bergantung pada 4 faktor penting, yaitu yang pertama, tindakan yang kita harapkan. Yang kedua, harapan audiens kita. Yang ketiga, tingkat resistensi yang harus kita atasi. Dan yang keempat, seberapa jauh kita mampu menjual ide atau gagasan kita tersebut pada audiens. Menulis permintaan persuasif. Permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka, mulailah dengan kata yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa kita mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Pada bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca yang mencakup apa yang sebenarnya kita ketahui tentang situasi yang kita harapkan untuk suatu tindakan tertentu, seperti fakta yang ada, manfaat, bantuan, dan pengalaman yang mampu mendorong minat kita tersebut. Apabila sudah betul-betul yakin bahwa pesan-pesan yang ingin kita sampaikan relevan dengan pembaca, akhiri tulisan dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan dimulai dengan penyampaian pesan-pesan rutin. Namun demikian, kita juga dapat menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika kita merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk kita.
pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Kebanyakan surat-surat penjualan disusun berdasarkan perencanaan organisasional AIDA yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan persuasif. Kita memulai dengan menarik perhatian audiens, menumbuhkan minat audiens, mendorong hasrat audiens dengan menyampaikan apa manfaat terbaik bagi audiens, dan diakhiri dengan saran tindakan yang diperlukan bagi audiens. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Sebelum menulis surat permohonan bantuan dana, sebaiknya perlu dipersiapkan dengan baik dengan cara memahami siapa pembaca kita, apa bahasa yang digunakan, apa manfaatnya, dan bagaimana latar belakang pembaca pada umumnya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana. Yang pertama, kita harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang kita sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.